Jakarta ini adalah perbatasannya. Kita masih berada di Klaten ini, masih berada di Jawa Tengah. Tapi nanti setelah masuk Candi itu sudah masuk ke Yogyakarta. Terus Candi Prambanan ini berdasarkan sejarah ini mempunyai beberapa nama. Yang pertama itu namanya adalah Candi Prambanan. Ya, karena kenapa dinamakan Candi Prambanan? Karena lokasi ditemukannya candi ini berada di Kecamatan Prambanan. Ya. Kemudian nama lain, mungkin ini lebih terkenal, mungkin adik-adik juga sudah tahu. Candi Prambanan ini mempunyai nama lain yaitu Candi Roro Jonggrang. Ya, pernah dengar ya cerita Roro Jonggrang? Nah, ini adalah legenda atau cerita rakyat, jadi bukan cerita asli, bukan sejarahnya, tapi hanyalah fiksi yang merupakan sastra yang dikarang oleh orang zaman dahulu untuk memperkenalkan Candi Prambanan. Nah, berdasarkan legenda, Candi Prambanan ini dibangun oleh seorang bernama Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging yang dipercaya terletak di Boyolali sana. Kemudian, Bandung Bondowoso ini ingin menikahi seorang putri dari Raja Boko namanya Roro Jonggrang. Terus Roro Jonggrang ini takut untuk menolak lamaran dari Bandung Bondowoso ini. Dimintalah permintaan yang mustahil untuk manusia biasa. Roro Jonggrang minta dibuatkan 1000 candi beserta dengan patung-patungnya kalau ingin menikahi dia. Ya, ini cuma alasan buat Roro Jonggrang menghindari pernikahan. Tapi nyatanya Bandung Bondowoso ini menyanggupi membangun 1000 candi dalam satu malam. Nah, satu hal yang tidak diketahui oleh si Roro Jonggrang, kalau si Bandung Bondowoso ini punya kesaktian, dia punya kesaktian bisa memanggil makhluk halus. Makhluk halusnya ini diperintahkan oleh Bandung Bondowoso membangun 1000 candinya sangat cepat, dimulai pada saat matahari terbenam. Nah, pada tengah malam sudah 999 candi selesai. Nah, Roro Jonggrang yang melihat dari kejauhan ini mulai panik ya. Satu candi lagi dia harus menikahi Bandung Bondowoso. Nah, pada akhirnya dia mencari cara gimana caranya biar candi terakhirnya ini tidak selesai. Nah, akhirnya dia mengumpulkan warga sekitar, disuruh menumpuk jerami di bagian timur pembangunan Candi Prambanan dan disuruh membakarnya. Kemudian penduduk yang lain disuruh memukul lesung padi sehingga bunyian-bunyian ini membangunkan para ayam dan ikut berkokok ayamnya. Nah, sehingga para jin yang masih mencoba menyelesaikan candi terakhir, candi yang ke-1000 itu melihat ke arah timur, dikiranya matahari sudah terbit dan ayam-ayam pun berkokok. Jadi suasananya seperti beneran pagi padahal masih tengah malam. Kaburlah mereka karena mereka takut dengan cahaya. Kabur padahal masih tengah malam, meninggalkan candi terakhir yang belum selesai. Nah, akhirnya Bandung Bondowoso pun gagal meminang si Roro Jonggrang. Tapi akhirnya ketahuan nih sahabat si Bandung Bondowoso kalau dia ditipu oleh Roro Jonggrang. Nah, tahu dia ditipu, dia marah, kemudian menghampiri Roro Jonggrang dan Roro Jonggrangnya pun dikutuk menjadi patung dan patungnya ini ditaruh oleh Bandung Bondowoso sendiri di dalam candi terakhir yang dia bangun. Nah, itu berdasarkan legenda atau cerita rakyat. Tapi berdasarkan fakta aslinya, karena di sini kita sudah menemukan artefaknya, itu sebuah prasasti dari batu bertuliskan aksara Jawa kuno. Dalam prasasti ini bertuliskan, dideskripsikan bahwa Candi Prambanan ini dibangun pada abad ke-9 oleh seorang raja Hindu bernama Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu pada tahun 856 Masehi. Jadi bukan Bandung Bondowoso yang bangun Candi Prambanan. Dan di sini hanya ada 240 candi, totalnya nggak nyampe 1000, bahkan seperempatnya nggak nyampe. Ya, itu berdasarkan prasasti dan nama asli dalam prasasti ini, nama asli dari Candi Prambanan itu namanya adalah Siwa Graha. Ya, atau artinya rumah Siwa. Siwa itu dewa Siwa, dewa dalam ajaran hidup, dan Graha adalah rumah. Jadi rumah untuk Siwa. Di sini mereka memuja Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Tapi sebenarnya di sini kita bisa melihat 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. Ada yang tahu dewa-dewa Trimurti? Siwa sang penghancur, kemudian Brahma sang pencipta, dan Wisnu sang pemelihara. Tapi untuk Prambanan sendiri mereka lebih memuja Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Kenapa? Ada filosofinya.
ya. Jadi karena Candi Prambanan ini lokasinya sangat berdekatan dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi itu terletak di 26 km di utara Candi Prambanan. Ketika Gunung Merapi ini meletus, erupsi, itu simbolisme dari Siwa turun ke bumi menghancurkan sekitarnya. Tapi tidak dalam artian buruk seperti halnya Merapi, ya. Merapi erupsi, kemudian menghancurkan sekitarnya, tetapi setelah itu tanah-tanah di sekitar Merapi ini subur. Jadi ada makna filosofinya, ya. Nah, jadi tidak tepat kalau Siwa hanya sebagai dewa penghancur, tapi juga dewa pelebur atau purify, penyucian, seperti halnya Merapi erupsi kemudian menjadikan kebaikan. Nah, dan Candi Prambanan ini digunakan beberapa dekade oleh komunitas umat Hindu di zaman dahulu sebagai tempat ibadah. Tapi sayangnya pada tahun 1006 berdasarkan catatan sejarah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat disebabkan oleh Merapi yang meletus pada saat itu 1006, sehingga mengakibatkan semua 240 candi yang dibangun sangat megah pada saat itu runtuh. Kemudian orang-orang Hindu pun mulai berpindah ke Jawa Timur hingga nanti akhirnya berpindah lagi ke ke Bali, ya. Ke Bali, makanya mayoritas orang Hindu sekarang tinggal di Bali. Nah, hingga itu dari 1006 makanya Candi Prambanan ini terbengkalai, tidak digunakan lagi, terlupakan oleh penduduk sekitar bahkan yang masih bertempat tinggal di sini, karena zaman dahulu itu hanya orang-orang yang khusus, tidak untuk orang biasa yang bisa masuk ke kompleks candi ini, hanya para Brahmana. Nah, kemudian setelah diabaikan, terbengkalai, barulah ditemukan lagi beberapa abad kemudian oleh seorang pegawai VOC bernama Cornelius Antonius Lodge pada tahun 1733. Nah, pada saat ditemukan kondisinya ini sudah rusak parah, di mana Candi Prambanan ini hanya berupa tumpukan batu, ya, seperti gunungan batu. Jadi semua candi yang kita lihat ini adalah hasil dari restorasi, pembangunan ulang. Nah, jadi 1733 ditemukan, mulai dibersihkan. Hingga membersihkannya itu butuh waktu yang sangat lama, dan merencanakannya juga butuh waktu yang sangat lama merencanakan untuk membangun ulang Candi Prambanan ini. Nah, dimulai pada tahun 1918, proyek besar untuk membangun kembali Candi Prambanan ini dimulai, dan akhirnya satu candi berhasil dipugar pada tahun 1932. Jadi butuh 14 tahun lamanya untuk membangun sebuah candi kecil, namanya nanti adalah Candi Ampit. Itu candi pertama yang dipugar oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Kenapa kok butuh waktu yang sangat lama? Karena untuk membangun candi, para arkeolog ini tidak menemukan, ya, gambar ataupun foto, apalagi foto, ya, foto tidak ada zaman dulu. Nah, itu gambar dari Candi Prambanan ini bagaimana bentuk aslinya, karena waktu ditemukan itu hanya tumpukan batu. Jadi satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh para arkeolog itu adalah batu-batu yang berceceran ini, ya. Dengan metode anastilosis namanya, mereka mencoba mereka ulang candi, bangunan candi, di mana mereka harus mencari batu yang pas untuk setiap batunya, karena setiap batu ini mempunyai kuncian-kuncian unik seperti bermain Lego, bermain puzzle zaman dulu tanpa perekat apapun, ya, hanya menggunakan interlocking system. Nah, itulah, ya, kendalanya. Kemudian ada problem lain, tidak semua batuannya ini menggunakan batu asli karena banyak batu yang hilang. Nah, zaman dulu banyak sekali penjarahan yang terjadi. Jadi ada aturan dari UNESCO, ya, karena Candi Prambanan ini sudah menjadi salah satu cagar warisan budaya yang diakui oleh UNESCO sejak 1991. Untuk memugar setiap candinya saat ini paling tidak kita harus memenuhi 70% kuota batu asli. Sementara 30%-nya ini digunakan batu yang baru. Nah, batu baru ini digunakan sebagai pelengkap batu-batu yang hilang ini tadi. Nah, dan terus hingga saat ini dari 240 candi, itu baru 22 candi yang selesai. Masih punya PR lagi 218 candi yang masih terus dikerjakan untuk dipugar kembali. Nah, untuk estimasi waktunya itu butuh kurang lebih, ya, 500 sampai 600 tahun lagi, karena diperkirakan satu candi saat ini untuk membangun ulangnya membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 tahun. Nah, dan dana kurang lebih 2 miliar satu candi kecilnya. Ya, bisa dibayangkan. Dananya ini dari mana? Ya, dari adik-adik, dari pengunjung-pengunjung yang datang ke Candi Prambanan ini, ya. Jadi adik-adik turut bersumbangsi
untuk melestarikan warisan budaya kita ini. Nah, itu sejarahnya. Kemudian dari Kompleks Candi Prambanan ini sebenarnya itu terbagi menjadi 3 halaman. Ya, tiga halaman. Kenapa ketiga? Karena dalam ajaran Hindu percaya 3 itu angka yang sakral. Ya, angka yang sakral, 3 halaman, 3 simbolisme dari 3 dunia dan 3 dewa. Nah, di sini adalah halaman terluarnya, di mana di halaman terluarnya ini sudah digali para arkeolog tapi tidak ditemukan apapun. Karena fungsi dari halaman terluar ini dipakai sebagai tempat untuk mempersiapkan ritual suci yang diadakan di halaman utama. Nah, itu fungsinya. Juga dipercaya zaman dulu para Brahmana atau para pendeta suci Hindu itu bermukim di sekitar sini, di halaman terluar ini. Tapi bangunannya itu kan menggunakan kayu, jadi sudah lapuk, sudah menjadi tanah. Dan kemudian di belakang pagar besi itu udah halaman kedua. Sudah halaman kedua, di sana terdapat 224 candi totalnya mengelilingi halaman utama. Di mana 224 candi ini semuanya bentuknya sama, namanya adalah Candi Perwara. Di mana Candi Perwara ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk bermeditasi, jadi untuk bertapa para Brahmana zaman dulu. Jadi di dalamnya ada satu ruangan, tapi ruangannya ini kosong, tanpa patung, tanpa arca, karena digunakan sebagai tempat bermeditasi itu tadi. Nah, jadi ada 224 candi yang digunakan sebagai tempat bermeditasi. Tapi saat ini itu hanya 6 candi Perwara yang berhasil dipugar. Nah, jadi seluruh 218 candi yang belum selesai itu adalah candi Perwara semua. Yang terakhir itu yang berada di ujung sini yang kecil itu 2023 selesainya. Ya, kemungkinan nanti tahun depan ada candi baru lagi. Nah, kemudian nanti di halaman utama itu ada 16 candi lainnya. Ya, terdiri dari 6 candi besar. Nanti yang akan kita masuki yang paling tinggi itu 47 meter. Ya, yang paling besar itu adalah Candi Siwa. Ya, diperuntukkan untuk Dewa Siwa. Dan di sana itu ada 4 ruangannya. Ya, 4 ruangan, di mana ada ruangan Dewa Siwa. Nanti kita harus berputar mengelilingi candi ini mengikuti arah jarum jam. Di ruangan kedua kita akan menemukan patung yang namanya Agastya. Nah, Agastya ini adalah seorang maharshi, seorang guru yang mengajarkan Hindu dari utara ke selatan. Makanya posisi patungnya ini selalu berada di selatan. Kemudian di ruangan ketiga ada patung Ganesha, ya, dewa ilmu pengetahuan, berbentuk manusia tapi kepalanya gajah. Ya, itu adalah anak dari Dewa Siwa, dewa ilmu pengetahuan. Makanya di Indonesia banyak sekali lembaga pendidikan menggunakan lambang dari Ganesha. Dan di ruangan terakhir itu ada patung Dewi Durga, satu-satunya patung karakter wanita yang ditemukan di sini. Ya, istri dari Dewa Siwa, digambarkan mempunyai 8 tangan. Dan inilah patung yang sering disebut oleh masyarakat lokal sebagai Roro Jonggrang. Ya, padahal itu aslinya adalah Dewi Durga. Jadi sebelum ketahuan secara aslinya, banyak orang masyarakat sekitar sini mengenal patung itu sebagai Roro Jonggrang. Nah, kemudian nanti di langkannya, di lorong yang menghubungkan setiap ruangannya itu terdapat relief, ya, di temboknya, di tembok luarnya itu yang bercerita tentang Ramayana, cerita epos epic Rama dan Sinta. Udah pernah dengar ceritanya ya? Pernah. Ramayana, Rama dan Sinta, cerita romantisme di mana Rama ini nanti mempunyai istri namanya Sinta, tapi Sintanya diculik oleh Rahwana, dibawa ke Alengka. Jadi perjalanan Rama menyelamatkan Sinta dari penculikan, dia bertemu Hanuman, kemudian nanti Sintanya kembali lagi ke pelukan Rama. Nah, kemudian yang di sebelah selatan itu Candi Brahma, dan yang di utara Candi Wisnu. Nah, tidak hanya itu, ada 3 candi yang besar lainnya, yaitu Candi Wahana. Wahana itu adalah tunggangan para dewanya. Ya, para dewa ini setiap dewanya mempunyai tunggangan masing-masing. Siwa dengan nandinya di depannya, yaitu sapi. Makanya dalam ajaran Hindu sapi disakralkan. Kemudian di depan Brahma itu ada angsa, dan di depan Wisnu ada Garuda. Tapi sayangnya patung Garuda dan angsa ini tidak ditemukan. Nah, jadi ada beberapa teori ini bukan diambil orang, tapi 1006 Candi Prambanan ini belum benar-benar selesai, karena waktu 856 yang selesai itu baru candi tertingginya, ya. Sementara nanti penerusnya itu masih melanjutkan, masih mengekspand, memperluas kawasan Candi Prambanan hingga 1006, tapi 1006 keburu runtuh.
tidak selesai, patungnya pun belum selesai dipahat ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Oh, nggak ada. Oke, setelah ini nanti kita ambil foto-foto di spot itu di Dusun Prambanan. Baru nanti saya jelaskan detail-detailnya lebih lanjut sambil kita berjalan ke arah candi. Nanti kita juga bisa memasuki candi utamanya. Oke, yuk mari berdiri dan kita ikut antrian foto di sana ya.